Halo teman-teman, selamat datang lagi di Brain Pop. Hari ini kita akan membahas perbedaan kata-kata di bawah ini, seperti quick and fast, hot and warm, tall and high, dan lain sebagainya. Oke, ada 10 versus kata yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata quick versus fast. Kata quick dan fast memiliki arti yang sama, yaitu cepat. Namun, mereka memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi quick yaitu describes how soon something happens, yaitu menjelaskan seberapa cepat suatu hal terjadi. Kata quick ini memberitahu seberapa cepat sesuatu dilakukan. Contohnya, she gave a quick reply. Dia memberi jawaban dengan cepat. Kata quick di sini menjelaskan seberapa cepat jawabannya diberikan. Jadi, ini menunjukkan waktu terjadinya aksi, yaitu ketika memberikan jawaban. Tepatnya, segera atau cepat setelah ditanya. Intinya, kata quick ini menjelaskan secepat apa hal itu terjadi. Contoh dalam kata atau kalimat yang lain, misalnya, he immediately left the room. Dia langsung meninggalkan ruangan. Atau they soon realized the mistake. Mereka segera menyadari kesalahannya. Kedua contoh itu menjawab secepat apa hal itu terjadi. Fast. Kata fast ini juga artinya cepat. Dalam definisinya, fast describes high speed or movement, yaitu fast digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi, atau gampangnya cepet banget. Contohnya, the car is really fast. Mobil itu sangat cepat. Kata fast di sini menjelaskan bahwa mobil itu punya kecepatan tinggi saat bergerak. Contoh lainnya, misalnya, he runs fast. Dia berlari dengan cepat. Fast digunakan untuk menggambarkan cara dia berlari, yaitu dengan kecepatan tinggi. Jadi intinya, fast dipakai untuk menyebut sesuatu yang bergerak cepat, baik itu mobil, orang, hewan, atau apapun. Kata berikutnya adalah hot and warm. Tentunya kita tahu apa arti dari hot dan warm, karena ini sangat umum sekali. Yap, hot artinya panas dan warm artinya hangat. Maaf ya teman-teman, karena penjelasan kita di bawah ini terbalik. Harusnya kata hot ini di sebelah kanan dan warm ini di sebelah kiri. Warm itu adalah gently heated, artinya hangat, atau sudah dipanaskan tapi tidak terlalu panas. Bisa dibilang hangatnya itu nyaman, tidak membuat lidah kepanasan atau tubuh terasa terbakar. Contohnya saat kita bilang, the soup is warm, you can drink it. Artinya supnya hangat, kamu bisa meminumnya. Berarti sup ini aman untuk kita minum karena panasnya tidak terlalu ekstrim. Atau supnya sudah dipanaskan tapi tidak panas banget. Hangatnya pas, cocok untuk langsung diminum. Jadi kalau kamu dengar kata warm, bayangkan sesuatu yang sudah dipanaskan dengan lembut. Bisa di makanan, minuman, cuaca, atau bahkan tangan seseorang. Contohnya, her hands were warm. Tangannya hangat. Intinya, warm itu adalah gently heated atau hangat.
bukan dingin tapi juga bukan panas. Nah, kemudian kata hot. Kata hot di sini memiliki definisi is much more intense or extreme in temperature, yang artinya sangat panas ya. Jadi hot ini digunakan saat sesuatu punya suhu yang tinggi sekali, bahkan bisa membakar atau membuat kita kesakitan kalau disentuh. Jadi saat kita bilang sesuatu itu hot, artinya panasnya ekstrim atau lebih intens dari sekedar hangat. Contohnya dalam kalimat ini, be careful, the pot is hot. Hati-hati, wajan itu panas. Kalimat ini memberi peringatan supaya kita tidak menyentuh wajan sembarangan, karena bisa bikin tangan kepanasan atau terbakar. Jadi ingat ya, warm itu artinya hangat dan nyaman, sedangkan hot artinya panas banget atau bisa bikin sakit kalau disentuh. Contoh lain dari kata hot ini, misalnya don't touch the iron, it's hot. Jangan sentuh setrika itu, panas. Nah, jadi itu perbedaan fungsi dari hot dan warm. Yang ketiga adalah tall versus height. Tall versus height adalah dua kata yang berbeda namun memiliki arti yang sama, yaitu tinggi. Namun apa perbedaan fungsinya? Kalau tall used for things with height and base, person or building. Jadi tall digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tinggi, yang berdiri tegak dan punya dasar atau alas di bawahnya. Biasanya dipakai untuk orang, gedung, pohon, tiang, dan benda lain yang berdiri dari bawah ke atas. Contohnya, he is a very tall man. Dia adalah pria yang sangat tinggi. Kita bilang tall karena manusia berdiri tegak dari kaki sampai kepala, punya tinggi ke atas dari dasar tubuhnya. Contoh lain misalnya, that is a tall building. Itu adalah gedung yang tinggi. Nah, jadi ingat, kata tall dipakai untuk hal-hal yang tinggi secara vertikal dan berdiri tegak dari bawah, bukan panjang ke samping, tapi tinggi ke atas. Nah, kemudian height. Height ini digunakan for things above ground or sea level. Ini bukan above ya, tapi above. Nah, kata height ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya jauh di atas tanah atau permukaan laut. Artinya tinggi dari permukaan bumi. Biasanya dipakai untuk benda atau tempat yang terletak di ketinggian, bukan yang berdiri tegak seperti orang atau bangunan. Contohnya, the mountain is very high. Gunung itu sangat tinggi. Kita bilang high karena gunung berada jauh di atas permukaan laut. Jadi ketinggiannya dilihat dari posisi di bumi, bukan bentuk tegaknya. Contoh lain, misalnya pada kalimat that bird is flying very high. Burung itu terbang sangat tinggi. Atau misalnya the plane is high in the sky. Pesawat itu berada tinggi di langit. Jadi, high itu dipakai untuk hal-hal yang berada di tempat tinggi, jauh dari tanah atau laut. Sedangkan tall tadi dipakai untuk benda yang berdiri tegak dari bawah. Yang berikutnya adalah kata speak versus tall. What? Ini bukan tall ya, tapi talk. Dan yang di bawahnya ini bukan high, tapi talk juga. Oke, kita ganti dulu. Meskipun mereka sama-sama memiliki arti yang sama, yaitu berbicara, namun memiliki fungsi yang berbeda. Seperti fungsi speak, yaitu is more formal or one way. Maksudnya adalah kata speak biasanya digunakan dalam situasi yang lebih formal dan atau one way, yaitu hanya satu orang yang berbicara, bukan percakapan dua arah.
Contohnya saat kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, atau atasan, atau guru, atau dalam situasi resmi. Contoh kalimatnya misalnya, "May I speak with the manager?" Bolehkah saya berbicara dengan manajer? Di sini kata speak terdengar lebih sopan dan resmi. Cocok dipakai saat kita tidak mengenal orangnya dengan dekat atau sedang dalam situasi kerja. Contoh lain dari speak, misalnya she will speak at the conference. Dia akan berbicara di konferensi. Dalam kalimat ini memiliki POV atau sudut pandang satu arah. Dia berbicara, orang lain mendengarkan. Jadi kesimpulannya, speak digunakan kalau kita ingin terdengar lebih formal atau ketika hanya satu orang yang menyampaikan sesuatu. Yang berikutnya adalah kata talk. Kata talk ini memiliki definisi is casual and two-way. Jadi kata talk ini biasanya digunakan dalam situasi yang santai atau tidak formal. Dan biasanya two-way atau terjadi dua arah. Artinya, kedua orang saling berbicara atau ngobrol. Nah, contohnya seperti ngobrol dengan teman, keluarga, atau orang yang kita kenal dengan baik. Contoh kalimatnya misalnya, let's talk after class. Ayo ngobrol setelah kelas. Di sini, kata talk menunjukkan bahwa akan ada percakapan antara dua orang, bukan hanya satu orang yang bicara. Contoh lain, misalnya, can we talk about it? Bisakah kita bicarakan? Jadi kesimpulannya, talk dipakai saat kamu ingin ngobrol santai, dua arah, dan tidak terlalu resmi. Sedangkan speak lebih formal dan kadang hanya satu orang yang menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian yang kelima ada kata sympathy versus empathy. Nah, kalau sympathy itu means feeling sorry for someone, yaitu kita merasa kasihan atau ikut sedih atas apa yang dialami orang lain. Tapi kita tidak benar-benar merasakan hal yang sama. Kita hanya merasa prihatin dari luar. Contoh kalimatnya, I feel sympathy for her loss. Artinya, saya merasa prihatin atas kehilangannya. Jadi kalau seseorang sedang sedih karena kehilangan, kita bisa menunjukkan simpati dengan cara berkata hal-hal seperti misalnya I'm sorry for your loss misalkan, atau you have my sympathy. Kesimpulannya, sympathy yaitu merasa kasihan atau sedih untuk orang lain tapi kita tidak mengalami atau merasakannya langsung perasaannya. Nah, sedangkan empathy means understanding and feeling what they feel. Maksudnya, kita mengerti dan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Bukan cuma kasihan, tapi kita merasakan seolah-olah kita di posisi mereka. Contoh kalimatnya, I can empathy with your situation. Saya bisa memahami dan merasakan apa yang kamu alami. Contohnya, kalau temanmu sedih karena gagal ujian dan kamu juga pernah mengalaminya, kamu bisa berkata, I know how that feels. I've been there too. Aku tahu bagaimana rasanya karena aku pernah berada di posisi itu. Nah, itu adalah bentuk empati. Jadi kesimpulannya, empati itu ikut merasakan perasaan orang lain dari dalam, seolah-olah kita juga mengalaminya. Perbedaannya dari sympathy and empathy yaitu kalau sympathy itu merasakan kasihan dari luar, sedangkan empathy merasakan dari dalam, seolah-olah kita juga mengalaminya. Oke, berikutnya adalah hire versus recruit. Kedua kata ini biasanya digunakan dalam bidang pekerjaan ya, ketika kita akan melamar pekerjaan. Nah, apa perbedaan fungsinya? Hire means to give someone a job, yaitu
memberikan seseorang pekerjaan. Jadi kalau sebuah perusahaan sudah memilih seorang untuk bekerja, itu namanya hire. Contohnya, we hired a new assistant last week. Kami mempekerjakan asisten baru minggu lalu. Artinya, orang itu sudah diterima dan mulai bekerja di perusahaan. Nah, sedangkan recruit yaitu means to look for and attract candidates. Mencari atau menarik orang-orang untuk melamar kerja. Jadi ini adalah proses sebelum seseorang diterima kerja. Contoh kalimatnya, the company is recruiting software engineers. Yaitu perusahaan sedang mencari insinyur perangkat lunak. Nah, jadi secara ringkasan ya, kalau hire itu menerima orang itu menjadi karyawan, sedangkan recruit yaitu mencari calon pelamar. Selanjutnya adalah quit versus resign. Langsung aja pada definisinya. Quit is informal and abrupt, yaitu digunakan dalam situasi informal atau santai. Biasanya, quit menunjukkan seseorang berhenti secara tiba-tiba atau karena emosi. Contoh kalimatnya, I quit my job because I was tired. Saya keluar dari pekerjaan saya karena saya lelah. Jadi quit cocok digunakan dalam percakapan sehari-hari dan bisa terdengar agak spontan. Sementara resign is formal and planned, yaitu terdengar lebih formal dan biasanya direncanakan dengan baik. Ini sering digunakan dalam dunia profesional atau dalam surat resmi. Contoh kalimatnya misalkan, he resigned from the board of directors. Dia mengundurkan diri dari dewan direksi. Nah, jadi resign terdengar lebih sopan dan terhormat dibanding quit. Perbedaan secara mudahnya, kita bisa bilang quit itu berhenti kerja secara tiba-tiba atau informal, sedangkan resign mengundurkan diri dengan rencana dan lebih formal. Selanjutnya ada career and occupation. Career is your long-term professional journey. Kata career berarti perjalanan kerja jangka panjang seseorang dalam hidupnya. Ini bukan hanya satu pekerjaan, tapi semua pengalaman kerja yang membentuk jalur profesional kita. Contoh kalimat dari kata career ini yaitu, she has a successful career in law. Dia memiliki karir yang sukses di bidang hukum. Jadi career berbicara tentang keseluruhan perjalanan profesi kita dari waktu ke waktu. Sedangkan occupation is your current job, yaitu pekerjaan yang kita jalani saat ini atau pekerjaan utama kita sekarang. Contohnya misal, my occupation is graphic designer. Pekerjaanku sekarang adalah desainer grafis. Nah, occupation ini lebih spesifik dan menjelaskan apa profesimu saat ini. Nah, jadi perbedaan mudahnya yaitu kalau career yaitu perjalanan panjang dalam dunia kerja, sedangkan occupation yaitu pekerjaan yang sedang kamu lakukan sekarang. Oke, selanjutnya yaitu kata hope versus wish. Kata hope dan wish ini keduanya artinya sama, yaitu berharap, tapi dipakai untuk situasi yang berbeda. Kata hope ini definisinya adalah for real possibilities, yaitu digunakan saat kita berharap sesuatu yang masih mungkin terjadi di dunia nyata. Contohnya, I hope it doesn't rain tomorrow.
Aku berharap besok tidak hujan. Ini masih mungkin terjadi karena belum terjadi. Jadi hope digunakan untuk harapan yang masih masuk akal dan bisa jadi kenyataan. Nah, kalau wish itu digunakan saat kita berandai-andai tentang hal yang tidak nyata ya, seperti definisinya is for unreal and impossible things ya. Jadi tidak nyata, tidak mungkin atau sudah lewat. Contohnya, I wish I could fly. Artinya andai saja aku bisa terbang. Tapi kenyataannya kita tidak bisa terbang. Jadi ini cuma harapan yang tidak realistis atau tidak mungkin menjadi kenyataan. Nah, secara mudahnya kita dapat membedakan hope dan wish itu. Kalau hope, harapan yang masih mungkin terjadi, sedangkan wish itu hanya sebuah andai-andai untuk hal yang gak mungkin atau gak nyata. Nah, yang terakhir adalah big versus large, yang artinya besar. Artinya memang mirip, namun cara pemakaiannya berbeda. Big is more common and informal, used in everyday speech. Kata big ini sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Ini adalah kata yang lebih santai dan umum. Contoh dari kata big ini, misalnya they live in a big house. Mereka tinggal di rumah yang besar. Kita sering dengar ini dalam obrolan biasa. Jadi, gunakan big saat kamu ngobrol secara informal. Nah, sedangkan large is more formal and technical, often used in measurement of official context. Jadi biasanya digunakan dalam konteks yang lebih formal atau teknis seperti pengukuran atau data resmi. Contohnya, the company owns a large facility. Perusahaan itu memiliki fasilitas yang besar. Biasanya dipakai dalam tulisan resmi atau laporan. Nah, secara mudahnya untuk mengingat perbedaan big dan large ini, kalau big itu bersifat umum, santai untuk percakapan sehari-hari. Sedangkan large bersifat lebih resmi, teknis untuk laporan atau pengukuran. Oke, jadi itu dia perbedaan 10 versus kata ya, dari mulai quick sampai dengan large. Semoga kalian bisa paham dan bisa bermanfaat untuk kalian gunakan di kehidupan sehari-hari ketika kalian berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa komen di kolom komentar kalau kalian paham. Dan kalian juga boleh membuat kalimat dari kata-kata yang aku jelasin tadi. Oke, sampai jumpa di video-video Brain Pop selanjutnya. Bye-bye.